Oke, masih bersama saya Nur Hidayati ya teman-teman ya. Dan pada hari ini coaching klinik ya masih tetap ditemani oleh aku, biasa dipanggil dengan Kak Atik. Dan memang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana optimalisasi digital marketing kali ya, atau memang ada tips-tipsnya mungkin ya teman-teman yang bisa teman-teman boleh tanyakan yang pastinya seputar berbau digital marketing nih. Nah, hari ini kita akan membahas temanya tadi, dan yang pastinya Kak Atik selalu reminder kepada teman-teman untuk selalu menjalankan protokol kesehatannya nih ya. Ada 5M, di mana tetap pakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi, dan yang pastinya tetap mencuci tangannya gitu ya dimanapun teman-teman berada. Nah, kita akan sambut tamu kita nih ya teman-teman ya. Di sini ada Bapak Rahmat atau biasa dipanggil Kakak Rahmat ya. Nah, kita langsung tampilkan aja. Nah, di sini ada Kak Rahmat. Halo Kak Rahmat, kita halo dulu nih ya sama teman-teman Gators. Menolak ya. tua salah kalau saya. Oke, jadinya kakak ya. Benar Pak, tapi masih muda lah ya teman-teman ya. Tapi aduh, bahaya nih, jangan dibilang masih muda nih Kak. Biasanya kaum saya kayak saya gitu ya langsung pecicil gitu ya. Oke, Kak Rahmat, Kak Rahmat ini memang ada di bagian spesialis digital marketing banget ya. Nampak kan begitu, saya seneng ngulik gitu. Oh, seneng ngulik. Memang digital marketing ini pada intinya memang harus mengulik atau gimana tuh? Harus banget ngulik karena perkembangannya cepat sekali. Yang kemarin namanya A tiba-tiba jadi B. Betul, gitu betul ya. banget. Betul. Terus yang kemarin algoritmanya A jadi B. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat datang juga istilahnya. Bahwa kita udah nggak ketemu berapa purnama nih Kak. Iya, soalnya kayaknya Kak Rahmat ini agak sedikit susah dikontak ya. Kayaknya agak sedikit sibuk Kak Rahmat ini, tapi di silent soalnya. Oke, tapi memang balik lagi betul banget ya. Bahas tentang digital marketing berubahnya cepet banget. Cepet. Berarti sama dong ya kayak transformasi teknologi, betul ya Kak Rahmat ya? Ya betul. Jadi bagaimanapun juga digital marketing itu alatnya gitu kan, istilahnya dia sebuah kegiatan, sebuah alat juga, melibatkan alat juga, dan mentransformasi yang tadinya tradisional menjadi digital ya pastinya, dan namanya juga marketing ya, kita pemasaran, jadi kita di bidang pemasarannya gitu. Oke, betul banget ya. Nah, tapi kalau ngebahas tentang digital marketing, sebenarnya marketingnya luas ya, karena marketing maksudnya umum, orang udah pada tahu. Intinya marketing ya kita memasarkan digital ya, berarti lewat digital. Berarti ada platform-platform ya, otomatis Betul. ada tempatnya ya. Nah, kalau Kak Rahmat ini platformnya atau spesialisnya si DM-nya ini di bagian mana nih platformnya? Aku seneng di media sosial sama website. Oke, gitu. berarti media sosial mau itu Facebook ya, Instagram, terus apa lagi tuh? TikTok, ada LinkedIn gitu ya. gitu, Dan Twitter, juga website. dan website. Oke, sebenarnya website sama social media ini termasuk platform yang berbeda ya? Berbeda dong, kan kalau media sosial kita ada judulnya, itu adalah tempat berkumpulnya orang. Jadi media sosial adalah komunitas. Oh, betul. Komunitas teman, keluarga gitu, calon-calon gitu. Betul. Sedangkan Calon pelanggan. betul, kalau website tuh paling enak dianalogiinnya sebagai tempat orang mencari informasinya gitu. Di mana informasinya biasanya berubahnya, ada yang setiap hari, ada yang setiap tahun gitu ya, tergantung fungsi dari si website itu sendiri gitu. Oke, betul banget ya. Oh iya, saya baru kepikiran tuh ya antara media sosial dan juga website ya teman-teman ya, dimana memang ya seperti kita tahu banyak orang yang menggunakan media sosial mungkin untuk sekedar berbagi gitu ya, ataupun sebenarnya bisa juga mencari tahu dong ya. Betul ya Kak Rahmat ya. Nah, tapi kalau ngomongin tentang digital marketing lewat sosmed gitu ya, nah muncul nih teman-teman ya, ayo yang boleh mungkin buat teman-teman ya yang penasaran gitu ya, atau mungkin mau ada pertanyaan, monggo boleh ditanyakan. Kalau misalnya di Zoom boleh di confirm by obrolan atau di kolom chatnya, atau kalau di Telegram boleh banget itu langsung bertanya ya, biar nanti akan Kak Atik bacakan dan langsung Kak Atik tanyakan nih kepada ahlinya banget. Ini ada Kak Rahmat, sayang banget kalau nggak ditanyain nih soalnya Kak Rahmat ya. Ada mungkin tips-tipsnya, boleh teman-teman langsung korek-korek ya. Oke, kita korek lagi sedikit dari Kak Rahmat tadi, yang balik lagi memang digital marketing lewat sosial media ya. Itu biasanya seperti apa ya maksudnya kayak kita apakah harus ngapain gitu digital marketingnya di dalam sosmed tadi? Well, di dalam dunia media sosial untuk digital marketing itu
kita harus bisa mengenal namanya customer digital journey. Nah, Oke, ini ada customer journey. digital journey mungkin nanti bisa ditampilkan oleh editor ya, tampilkan set Oke, gitu oke. ya. Set dikasih tahu Di dikit sini ya. mungkin kita di sini atau mungkin tengah layar gitu. Iya. Bahwa orang harus kenal dulu gitu. Makanya ada Oh. proses dari awareness, jadi orang aware dulu, tahu, saya dengar tuh kemarin ada yang di mall baru dibuka gitu. Oke. Karena dia aware gitu ya. Tapi Karena dari dia tahu. aware sampai ke akhirnya dia mau datang ke mall, itu perjalanannya nggak pendek, itu panjang gitu. Ada langkahnya. Ada ya? langkah-langkahnya gitu. Oh, Karena orang beda-beda ya. betul, Tapi betul, ada juga orang yang impuls, yaitu impuls buyer ini biasanya dia dikasih tahu dikit, ada diskon 50%, sekarang juga jalan dia langsung. Oke, itu berarti balik lagi beda-beda, berarti setiap orang punya ini ya, punya apa namanya, ketertarikan ya. Betul. Pasti berbeda-beda. Makanya ada yang mungkin ada orang yang harus melewati langkah tadi, journey tadi ya. Betul. Atau salah satunya mungkin dikasih tahu set langsung ditembak, ada promo nih, langsung itu apa? Terus kayak misalnya menarik langsung datang. Betul, tapi Langsung beli. itu bukan orangnya, itu orangnya, tapi journey-nya tetap sama. Bedanya Tetap yang ada satu ya? journey-nya misalkan 1 minggu, Oke. yang satu jam dia udah langsung ya saya beli. Oke. Karena dia senang beli, apalagi ada juga orang-orang teman saya juga, saya punya berteman yang barang di bawah 100.000 menurut dia valuable, bagus, dia pasti beli. Masalah nanti tiba-tiba mengecewakan, dia tinggal beli lagi. Ada yang seperti itu. Kalau saya range-nya masih barang di bawah 50.000 gitu. Oke. Kalau barang Jadi di bawah ada 50.000 ada alat apapun itu, saya akan coba. Masalah jelek, saya nggak akan beli lagi, saya beli yang lain gitu. Oke, aduh, ini sangat keren banget loh ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman, mungkin kalau misalnya ada yang udah pernah ikut pelatihan gitu ya di LPK atau mungkin belum ikut pelatihan di sini, sebetulnya bisa nggak sih di sharing kalau misalnya mau ikut Boleh. pelatihan, belinya di mana sih? Karena Ada, kita Ada ya? di layar juga ada ya. Di layar juga ada iklannya, teman-teman bisa ikut pelatihan digital marketing. Bedanya di tempat lain sama di tempat kita adalah di tempat kita praktek, di tempat lain juga praktek. Oke, di tempat kita ada sertifikasinya, tempat lain juga ada sertifikasinya. Aduh. Oke, tempat kita ada inkubasinya. Nah kan, Aduh. nah yang baru. Iya. Apa itu inkubasi? Iya, Nah, bener-bener. inkubasi adalah masa kita, kalau inkubasi itu bahasa dasarnya di mana seorang bayi diinkubate itu, diinkubasi supaya sampai dia bisa berdiri gitu. Oke. Nah, kita akan nemenin kalian, kita menjadi teman kalian, mentor kalian sampai kalian bisa ngejalanin semua yang diajari. Oke, jadi bisa sambil bertanya mungkin gitu ya kalau misalnya di skema LPK gitu ya pastinya di tempat kita. Oke, ini keren banget loh ya teman-teman. Memang apalagi sekarang realitanya apapun sudah berubah ya Kak Rahmat ya. Semua serba digital gitu ya. Pemasaran sekarang berubah jadi digital. Mungkin kemarin juga kita sudah membahas juga tentang marketplace ya teman-teman ya. Nah, sekarang digital balik lagi, berarti selain memasarkan sebuah produk atau jasa gitu ya, singkatnya ada trik dong ya pasti Kak Rahmat. Ada trik Oke. gitu. Oh ya, selain tadi produk dan jasa, kita juga bisa memasarkan diri sendiri atau Oke. atau jual diri, Oh. tanda kutip. Nah, jual dirinya Jual maksudnya diri, potensi. iya, Betul. mau jadi kepala daerah gitu loh. Kak, Oke, misalkan. oh, atau mau betul. jadi caleg nih. Ini Betul. pasti jasa-jasa digital marketing ini sangat dibutuhkan. Karena Betul. banyak yang mau Oke. jadi caleg, sebagai informasi aja. Caleg yang lolos itu untuk anggota DPR itu hanya 500 loh gitu. Sehingga yang mencalonkan mungkin dikali 10 atau mungkin dikali 20. Itu calon yang menjadi calon klien teman-teman gitu. Yang anggota DPRD belum dihitung, yang DPRD lebih besar lagi. Jadi kalau teman-teman bisa ngejual diri, maksudnya ngejual diri, Ngejual potensi memasarkan diri personal ya. branding Betul, gitu betul, maksudnya. personal Kak. brand. Iya, oke, betul. Itu betul. pasti ilmu tempat kalian di masyarakat tuh sangat luas sekali gitu. Oke, Nah, kalau- tips and triknya dikasih tahu. Tips and triknya kita bisa beriklan pastinya, beriklan Betul. dengan PPC namanya atau pay per click. Oke, Gitu, di biasanya Google. yang per klik itu berarti kena biaya gitu Kena ya. biaya gitu. Oh. Tapi kalau di media sosial mungkin kita juga bisa pakai iklan, mulai dari iklan awareness, engagement, sampai konversi itu bisa beriklan. Kalau misalkan aduh kok belum apa-apa udah beriklan, ya udah mau pakai cara organik monggo. Oke, Cara betul, organik betul ya. makan waktu loh, punya kesabaran nggak? Punya konsistensi nggak gitu kan. Betul ya. Memang balik lagi
kalau misalnya organik yang biasa kayak aku pernah jalanin gitu ya, karena sedikit cerita nih teman-teman, dimana memang kalau organik kan kalau kita mau beriklan otomatis kan kita harus punya tingkat kepercayaan si medsos kita misalnya gitu ya. Terus kalau misalnya followers atau misalnya ya mungkin kita bikin konten, bahasa halusnya kita bikin konten tapi kontennya nggak ada yang komen atau nggak ada yang like atau sebatas nggak ada yang lihat, ya otomatis kan sebetulnya susah juga gitu ya Kak Rahmat ya. Nah kalau misalnya selain aku pengen tanya nih Kak Rahmat terkait kalau misalnya beriklannya ada nggak sih dengan cara organik tadi yang memang kan ada yang butuh waktu lama gitu ya, ada nggak sih waktu cepat yang memang gimana cara tipsnya itu supaya misalnya contoh gini aja deh, kontennya teman-teman sudah di-share gitu ya, misalnya udah ngasih tahu nih kita ada jualan misalnya ya produk gitu, terus gimana ya tipsnya biar si konten ini banyak dilihat orang? Konten ini biar banyak dilihat orang, tentunya kita ada aturan ya, aturan bikin konten. Jangan kebanyakan ya. Teks, terus gambarnya juga harus menarik. Nah, ini tips banget gitu. Nih ya. Banyak. Gambar harus menarik seperti apa? Ya kalian menempatkan diri kepada diri kalian sendiri, dimana kita scroll, apa sih yang bikin scroll kita jadi stop? Oh laki-laki pasti ngeliat perempuan. Realitanya begitu. Realitanya begitu. Betul. Apa jadi nggak bisa dipungkiri gitu, sehingga kalau kita target marketnya laki-laki ya mungkin yang di iklannya perempuan gitu. Itu udah harfiahnya begitu seperti itu. Sehingga kita nggak bisa pungkiri apakah selalu perempuan, enggak juga. Cuman betul. Kita menganalogikan seperti itu, atau kalau misalkan kita punya idola yang sekiranya dia menjadi benchmark kita mau sukses seperti dia. Jadi ketika orang ini muncul atau orang yang dengan figur seperti itu muncul, maka kita akan stop juga. Misalkan gini, Anda bosen bolak-balik Jakarta Tangerang gitu misalkan, kena macet-macetan. Kenapa nggak kerja ini aja? Kenapa nggak usaha ini aja yang bisa dikerjain dari rumah? Nah itu ada gambar ketika orang bermacet-macetan, bisa seperti itu kok, nggak harus perempuan juga kok, enggak. Gitu. Jadi dikasih lihat pain-nya dulu, orang pain-nya apa sih gitu. Gambar ya, karena memang balik lagi semua sosial media ya Kak Rahmat, kalau aku lihat juga apapun itu orang sekarang lebih suka ngeliat gambar. Betul ya? Betul. Kayak di Instagram kalau kita lihat ya keluarnya nanti ya kalau nggak jauh-jauh dari foto, video ya. Dan sebenarnya dari gambar pun si teks-teksnya sebenarnya bisa dimasukin ke gambar, ke dalam fitur si gambar ini tadi ya. Oke, ini cukup lumayan keren banget ya teman-teman. Ini sebenarnya kalau teman-teman menyimak banget, ini kita udah dapet tips-tipsnya loh ya. Berarti ternyata ada targetnya. Misalnya kalau emang targetnya cowok tadi ya, berarti bisa pakai yang gambar-gambar menarik sehingga orang itu mau lihat konten. Ya. Nah, aku harus share dulu nih Mbak, bahwa otak manusia itu 60.000 kali lebih cepat memproses visual. Betul. Dibandingkan visual dalam hal ini adalah gitu ya? Gambar atau video gitu. Jadi otak kita lebih cepat prosesnya dibandingin disuruh baca teks yang segitu panjang yang ngejelasin betapa bagusnya barang atau jasa yang kita jual. Betul. Orang tuh udah mulai capek duluan gitu loh. Tapi kalau dia ngeliat video khususnya ya, video itu terbukti lebih ampuh dibanding gambar sekalipun gitu ya. Video orang senang ngedengerin cerita, makanya disarankan konten-kontennya tuh harus berbau-bau storytelling. Itu bisa ya. Storytelling jadi contohnya misalkan Anda lelah harus bolak-balik Tangerang gitu, dia macet-macetan gitu kan, dicari pain-nya orang gitu, bahwa belum apa-apa kita udah ngomong Anda lelah gitu kan. Lelah kenapa gitu, apa salah saya kok dibilang lelah? Ketika diceritain bahwa kerja 9 to 5 gitu, Anda nggak pengen jalan-jalan di hari weekday, di mana hari weekday itu sepi loh gitu, nggak rame, nggak usah macet-macetan ketika liburan gitu. Pengen, saya harus ngapain? Nah itu habis itu dilanjutkan, disadarkan gitu. Tapi jangan juga, kalau dulu saya di properti itu jangan juga menghina, kayak misalkan masih tinggal di rumah mertua, nggak pengen punya rumah sendiri, itu ada yang terpacu dan lebih banyak yang terhina. Betul. Lah emang kenapa, apa salah gitu saya? Ya? Emang susah kok gitu. Tapi kalau di tempat kita dulu nggak boleh tuh seperti itu. Jadi nggak boleh pakai cara yang bikin orang menjadi terhina atau
underestimate orang gitu. Oh, ada apa namanya? Ada porsinya gitu Iya. ya. Ada ukuran, tolak ukurnya Betul. ya. Daripada Oke. kita bilang masih tinggal di rumah mertua, tapi Betul. dalam nada menghina, mendingan kita pakai cara kalau lagi pengen sama istri nggak Betul. harus diem melulu ya kayak Iya, gitu iya, yang iya, seperti iya. itu Betul, betul, sehingga betul, dia ya. akan kepikiran oke saya harus keluar dari rumah mertua. Jadi bukan karena dia malu di rumah mertua tapi lebih ke pengen Iya, privasi privacy gitu. sendiri ya. Oke. Oh, itu ada. Iya sih, bener banget sih ya. Kalau misalnya ditelaah sih memang harusnya seperti itu. Jangan seperti ini, tapi seharusnya seperti itu. Oh, Iya. itu berpengaruh dalam sebuah konten ya, karena Berpengaruh karena kita kan konten itu atau digital marketing, media sosial itu kan cuma alat, itu kan robot, dibaliknya kan ada algoritma, berarti kan ada Betul. robotnya, ada mesinnya, ada internet, ada listriknya. Tapi di balik sana itu kan manusia juga, tetap manusia yang bikin. tetap orang juga yang ngelihat juga kan Iya, tetap iya. manusia yang punya perasaan. Kalau dia dihina bisa sakit hati, ujung-ujungnya brand kita ditinggalin sama Di-blok dia, malah ya. di-blok sok-sokan lo gitu. Iya betul setuju banget. Ini bisa buat tips banget nih kan. Bisa banget. Iya. Jadi seharusnya saya mungkin ada yang udah pernah bikin iklan ya kayak merendahkan atau seperti apa itu langsung dihapus ya teman-teman. Iya. Langsung diganti yang memang mendingan kita cari yang hal positifnya. Betul. Ya, dari hal konten yang mau kita share tadi. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan kita berarti kontennya harus proper, bahasanya seperti itu ya. Kalau kalau dengan cara berbayar ya maka si konten ini kita iklankan ya. Betul, si konten ini kita iklankan. Kalau di Facebook sama Instagram kita bisa menggunakan Meta Ads. Oke. Kalau di website kita bisa menggunakan Google Ads gitu ya. Oke. Dimana Google Ads ini tentunya kalian bisa pakai dua cara nih, mau pakai yang organik atau mau pakai yang berbayar. Oh, itu ada ya? Ada yang Kalau bedanya apa tuh, Kak Rahmat? Nah, kalau organik ya tidak berbayar, tapi butuh waktu. Semua pun butuh waktu. Tapi ingat ya, kunci kesuksesan dunia dan akhirat adalah konsistensi. Iklan pun harus konsisten. Nggak mau beriklan pun organik, apalagi harus konsisten. Betul. Berumah tangga juga harus konsisten. Betul. Nggak banget bisa ya. sekarang manis-manisan besok saling meracuni, tidak bisa. Iya. Punya betul. anak nanti harus konsisten, ya kan? Menjadi anak punya orang tua, kita menjadi anak harus konsisten berbakti sama orang tua. Semua konsisten, Mbak. Betul. Apa keatik gitu ya. Sama di dunia digital marketing juga harus konsisten. Tinggal pilih mau yang bayar apa yang tidak. Rumusnya sama-sama konsisten. Bedanya yang bayar keluar uang, hasilnya mungkin lebih cepat. Iya. Yang organik butuh waktu, punya kesabaran nggak gitu. Oke, tapi betul banget sih ya Kak Rahmat, karena aku pun menjalankan sosial media gitu ya, pengennya kayak biar rame sosmednya, biar orang tahu brand aku, biar orang tahu jualan aku. Tapi kalau dari kitanya sendiri nggak konsisten, dalam artian ya males-malesan ya mungkin disambil-sambil gitu ya, padahal seharusnya memang harus konsisten ya. Yang seperti aku tahu juga tipsnya juga misalnya harus sekali upload gitu ya dalam sehari satu konten gitu. Betul ya Kak Rahmat ya, karena biar orang juga tahu gitu ya Kak Rahmat, mungkin ya sosial media kita mungkin aktif gitu ya, terus bisa juga diperluas kontennya, itu konten apapun gitu ya, itu mempengaruhi kan ya Kak Rahmat ya. Itu yang dimaksud dengan organik mungkin ya. Betul, seperti halnya di rumah Kak Atik mungkin ada pojokan di mana setiap hari apa dia rame karena orang pada jualan misalkan. Iya betul. Nah, misalnya kalau di rumah saya tuh hari Selasa tiba-tiba ada satu gang di mana itu jualan buat mainan anak, ada makanan, ada baju segala macam. Bazar Setiap gitu ya. bazar setiap Iya. Selasa tuh. Tiba-tiba sebuah Selasa nggak ada, kan kita jadi mikir mungkin lagi Oke, ini kali. betul. Tiba-tiba minggu depannya nggak ada lagi, sebulan nggak ada, 2 bulan nggak ada. Ini gimana sih, kemarin kok udah hilang kali? Ya udahlah, ditinggalin. Kita akan mencari spot lain yang menurut kita rame. Di sini setiap hari Rabu. Begitu juga dengan si media sosial kita, anggaplah sebagai kolam ikan. Kita udah nyiapin kolamnya, ikannya udah nyemplung, dia udah mangap-mangap, tolong kasih makan saya. Iya, Makan itu adalah konten makanya disebutnya feed itu kasih makan. Oke. Nah, kita harus kasih makan. Kalau di kolamnya Kak Atik ikan gurame, kasih makanlah ikan gurame, sukanya apa. Kalau ikan gurame dikasih makanan lele, nanti dia kabur, dia pindah ke kolam sebelah. Dia cari tempat lain. Iya. Jadi konsepnya adalah konsep memberi makan ikan. Memberi makan ikan ya harus setiap hari. Makanan yang dia seneng gitu. Oke, keren banget ya. Balik lagi, makanan yang dia senang artinya konten yang Dia suka. butuhin. Nah, konten Betul. seperti apa? Ya kalau kita mendapatkan atau baca-baca yang di luaran ya
nggak jauh-jauh dari quote, Betul ya. motivasi, Betul. tips and trick, kan Betul gitu. banget, itu orang-orang ya pada umumnya senang seperti itu, Senang hal-hal seperti seperti itu ya. Tapi Kak Rahmat, kalau misalnya kita mau mengiklankan sebuah produk kita gitu ya, otomatis sebetulnya kontennya kan seperti yang aku tahu, misalnya bisa kita share konten promosi Ya. pasti ya. Terus misalnya konten edukasinya ya tentang produk atau apa gitu ya. Nah tapi di balik hal-hal itu misalnya kontennya sudah kita lakukan terus, kita kehabisan konten atau kehabisan ide kan, karena konten ini harus membutuhkan ide, betul ya? Gimana dong tipsnya biar kita bisa update terus ide kita? Nah, makanya kalau disaranin bikinlah content planner. Content planner cocok itu nih. adalah kita merencanakan sebuah konten dalam waktu 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan gitu. Sehingga kita nggak setiap hari bingung, hari ini saya bikin konten apa gitu. Nggak kayak ibu-ibu di dapur. Betul, Hari kan? ini saya masak apa ya? Dia suka bingung, soalnya aku pun begitu. Gitu, Iya, Mbak. berarti harus Betul dibikin plan ya. Bikin plan. Oke. Minimal seminggu. Iya, Nih biar tidak bosan. Dia bilang sama suaminya, nih ya, kali ini kita makan enak, yang ini kita ngirit, abis ini saya bikinin makan yang paling enak gitu. Iya, Jadi iya, seperti betul, itu. betul, Karena ya. di rumahku juga seperti itu. Ibaratnya, nih kita Oke, makan oke. ini apa adanya ya segini, tapi abis ini kita makan yang enak. Oke, nggak apa-apa, terus sepakat. Sama halnya mungkin kayak mungkin kontennya ya mungkin bisa tentang hal yang produknya dijelasin dulu apa aja, Iya. tapi misalnya di hari esoknya promo besar-besaran. Bisa. Gitu ya, jadi kan orang Promo gajian. betul, jadi orang lebih aware, orang lebih tertarik gitu Iya, ya. atau promo anak apa? Promo angka kembar gitu. Iya, kan, iya, biasanya. biasa angka kembar gitu Angka ya. kembar itu kan yang orang tunggu-tunggu gitu, atau enggak hari konsumen Indonesia gitu yang dimana ada diskon banyak gitu. Itu bisa kita manfaatin sih. Oke, ini keren banget loh ya teman-teman ya. Nah mungkin ada lagi pertanyaan dari aku nih Kak Rahmat yang memang sebetulnya bisa digali dan teman-teman juga bisa simak dalam artian banyak kadang kita udah bikin sosmed gitu ya. Kak, kita sudah bikin sosmed yang memang kontennya kita udah bagus, udah banyak, udah proper, tapi kenapa ya nggak menghasilkan dalam artian misalnya followers kita sedikit, terus misalnya like-nya juga sedikit gitu ya. Gimana dong biar tipsnya like ataupun misalnya followers kita bisa bertambah gitu, yang pastinya biar orang lebih percaya gitu ya sama sosmed kita gitu. Itu tipsnya gimana tuh Kak? Nah, banyak kesalahpahaman adalah orang berpikir bahwa followers banyak adalah segala-galanya. Oke, padahal tidak ya. Mending mana? Punya followers 1000, Oke. tapi orang pada beli sekali aja, abis itu mereka nggak beli lagi, atau punya followers 100 tapi loyal. Oke, mendingan 100 tapi loyal. Iya, kenapa? Karena ini rumus yang aku selalu bagi. Ayo Kak Atik, dari satu buah apel ada berapa biji? Gimana cara taunya? Dari satu apel ada berapa biji? Gimana cara taunya? Dibelah. Dibelah, betul, dibelah dihitung bijinya ada berapa. Betul. Tapi dari satu buah biji akan menghasilkan berapa apel. Oh, saya nangkep nih. Oke, Jadi banget ya. apel itu satu buah biji itu adalah konsumen kita. Yang kadang kita sibuk nyari konsumen baru, kita sibuk. Padahal di satu buah biji itu bisa menghasilkan banyak apel. Artinya satu konsumen yang puas, dia bisa ngomong, kalau mau beli sama Kak Atik aja. Betul, Enak, betul, servisnya betul. bagus. Dia ngomong Makin ujung-ujungnya luas. makin gede. Kemarin saya ngajar di UKI, ada orang bertanya, ada orang yang bisnis PO apa harus pesan dulu kan, Iya. pesan dulu. Nah, aku kasih contoh, ada orang tua temen aku, dia jual strawberry mousse. Oke. Strawberry mousse harus pesan dulu, harus dibikin dulu sama dia. Tapi itu ternyata setelah aku hitung-hitung, itu udah hidup sejak 1993. Lah udah 20 tahun nih bisnisnya masih hidup. Dan itu dari mulut ke mulut sampai orang yang tinggal di Jakarta Timur, Jakarta Barat, dia all the way ke Cipete hanya untuk ngambil barangnya. Gitu. Karena saking enaknya, saking udah dari mulut ke mulut, dari kuping ke kuping bahwa ini bisnis yang bagus. Dia menjaga konsumen lamanya ketika Lebaran diucapin, ketika ada yang mungkin yang Natalan diucap segala macam, tahun baru diucapin.
dan seterusnya. Dia menjaga konsumen yang lamanya, di info lagi bahwa kita ada rasa baru sekarang segala macam. Dia nggak sibuk nyari ngiklan aja, tapi lupa konsumen lamanya nggak dijaga. Oke, ini keren banget loh, tips lagi loh ya teman-teman ya. Kadang karena kita, makanya itu tadi sih ya, mungkin manusia kurang puas udah dapat satu konsumen, pengennya dapat lagi orang baru, dan melupakan orang lama. Padahal orang lama ini kalau misalnya kita kasih mereka kesenangan dalam artian ya mungkin bisa di charge-nya, dan ya mungkin lagi ada promo terus mereka dikasih tahu gitu ya, atau diiming-imingi apa gitu, otomatis kan orang lama pun seneng. Betul. Ya? Betul. Oke, ini tips-tips yang sangat bagus banget. Nih contohnya, ya. Aku punya uang 5 juta. Misalkan nih, 5 juta aku bisa ngabisin di Meta Ads atau iklan di Facebook. Ini 5 juta cari pelanggan baru gitu kan. Atau 5 juta ini aku habiskan ke 100 orang tadi. Orang-orang aku beliin kita aja apa, aku bikinin apa, aku produksi sesuatu yang bikin mereka ingat sama kita. Betul. Kemungkinan mereka akan, oh iya, saya pernah beli sama dia, saya akan beli lagi. Atau dia akan saking senangnya dapat hadiah itu, dia akan promote ke saudaranya, anaknya. Makanya kalau di bidang wedding, fotografer wedding itu pasti ngincar keluarganya. Betul ya. Karena begitu dia puas, bisa meluas. Itu di bisnis wedding seperti itu, catering, fotografer, dekor, terus apapun itu udah tahu kenapa mereka bisnis wedding, karena dia tahu di belakang itu ada banyak keluarga yang puas, yang pengen pakai jasanya dia. Gitu. Oke, ini salah satu tips yang saya tangkap adalah pada intinya teman-teman bisa yang namanya memperbagus gitu ya, dalam artian memperbagus memang benar-benar produk atau jasa layanan yang kita miliki, daripada kita yang harus sibuk dengan diri kita, dengan produk kita atau ngepromosiin terus untuk cari orang baru. Mendingan gitu ya teman-teman fokus kepada orang-orang yang memang sudah belanja gitu ya, ataupun misalnya sudah menjadi pelanggan kita, itu benar-benar dijaga. Ya. Karena ya kalau nggak dijaga ya nanti mereka nggak senang, mereka bisa aja berasumsi berbeda gitu ya, menyebarluaskan hal-hal yang tidak-tidak, ya otomatis nama kita juga jadi jelek ya. Betul. Toko kita jelek gitu ya, produk kita jelek gitu ya, padahal sebenarnya misalnya produk kita bagus tapi karena pelayanannya. Memang balik lagi pelayanan juga berpengaruh ya. Karena ya. Ini keren banget loh ya. Nah, berarti kalau misalnya beriklan ya efektif dan juga bisa efektif dan juga sebetulnya mendingan seharusnya seperti itu tadi yang dijelaskan oleh Kak Rahmat ya. Ya, berikan pada dasarnya untuk menunjukkan kepada orang lain juga bahwa kita masih eksis. Seperti halnya Coca-Cola, kenapa dia masih beriklan padahal orang udah tahu brand Coca-Cola udah nomor satu lah istilahnya, brand Coca-Cola itu salah satu yang di atas sana gitu, dimana Coca-Cola bilang Anda bisa ngebakar pabrik kita dalam waktu semalam. Tapi Anda nggak bisa ngancurin brand kita dalam waktu semalam, versinya dia ya. Gitu, bahwa kalau ada orang keracunan Coca-Cola, orang nggak langsung berhenti minum Coca-Cola. Karena brandnya udah kuat bahwa Coca-Cola ya di situ gitu, nggak bikin lo mati kecuali sambil minum Mentos dan segala macam minum Coca-Cola ditelan gitu terus dia meninggal, ya salah kamu gitu. Orang akan menyalahkan orang yang bereksperimen tadi gitu. Itu saking kuatnya si brand seperti itu, dan itu kuncinya ya. Itu yang bikin kenapa Coca-Cola masih di atas sana gitu. Makanya perusahaan-perusahaan Amerika khususnya itu brandnya kuat-kuat soalnya branding, dia ngiklan hanya untuk keperluan branding aja, buat ini kita masih di sini, kita peduli dengan orang, kita di sini gitu. Tapi balik lagi ya, untuk kita kejar si branding tadi ya kita harus punya pelanggan. Betul ya Kak Rahmat ya, bukan yang langsung jalan tiba-tiba ngepromoin terus. Ya kalau ngepromoin terus tapi nggak ada pelanggannya gitu ya, atau nggak ada pembelinya ya testimoni juga penting. Nah itu betul banget ya. Memang balik lagi ya, kalau mau beriklan aku selalu bilang juga, karena aku juga di marketplace gitu ya Kak Rahmat, ya kalau mau iklan pakai uang ya harus dilihat dulu reviewnya. Karena orang kan pasti ngelihat berdasarkan testimoni orang. Saya habis belanja di situ enak banget gitu ya, itu bakso acinya testimoninya emang enak banget, tapi betulan enak banget rasanya gitu. Jadi orang kan jadi kepo, dateng ngelihat sosmednya, penasaran, mungkin nanya dulu tadi journey tadi kali ya.
ada ngaruhnya sama Journey tadi ya. Dari orang nggak tahu jadi tahu, datang ke Instagramnya misalnya, terus jadi tahu jadi beli. Iya. Gitu ya. Nah, aku sedikit kepo dengan journey pembeli tadi, Kak Rahmat. Sedikit ini di akhir sedikit penutupannya teman-temannya, di mana tadi di awal juga dibahas tentang ada tahap-tahapnya, step-stepnya ketika orang mungkin siap membeli ya. Oke, itu tahapnya apa aja, boleh dikasih tahu nggak sih, Kak Rahmat? Tahapnya bermacam-macam ya. Kalau ilmu yang di luaran ada yang awareness, interest, desire, terus dia langsung action gitu ya, AIDA gitu ya. Ada juga yang kalau yang kami anut itu agak panjang sih, ada awareness, ada interest, ada consideration, ada evaluasi. Jadi dia yang menurut saya kayaknya saya tipe orang seperti itu, tapi ada juga tipe orang yang dia yang pendek tadi, bener-bener dia tahu, dia suka, dia beli gitu, istilahnya yang seperti itu. Dan marketplace memang jurinya lebih pendek dibandingin di digital marketing, di medsos gitu. Soalnya kalau di marketplace kan persaingan harga ya, ibaratnya barang bagus, harganya oke, pengirimannya gratis misalkan, terus segala dan ini udah orang langsung beli gitu kan, atau minimal dimasukin keranjang dulu lah antar belinya belakang. Cuman dia udah tahu gitu segala macam. Tapi di untuk repeat order di marketplace mungkin itu menjadi challenge untuk beberapa toko gitu yang yang dia harus menghubungi si konsumennya gitu ya untuk jangan lupa beli sama kita lagi, dan itu kan sebuah trik khusus ya yang nggak semua orang tahu gitu sih. Kalau yang di sosmed itu karena journey-nya panjang dan karena kita punya website yang akan menjelaskan kenapa Anda harus, jadi why-nya tuh besar banget. Why-nya kenapa Anda harus beli gitu loh. Kenapa Anda harus punya ini, karena ini kopi ini rasanya enak ketika diseduh air panas. Nah, semua wording storytelling ini itu nggak ada di marketplace gitu. Karena marketplace seperti halnya di Tanah Abang. Ini barang dagangannya yang di depan harganya segini, di sini harganya segini, di sini langsung dikirim segala macam, orang langsung beli gitu. Jadi orang kesana udah bawa uang, mau tahu mau beli apa. Tapi kalau di medsos orang lagi ngopi-ngopi tiba-tiba ditawarin, Anda suka ngopi, nggak mau bikin kopi sendiri di rumah gitu, yang harganya lebih murah tapi rasanya sama ketika di tempat Anda sini, cukup diseduh dengan air panas dan itu akan bau harumnya akan menghiasi ruangan di rumah Anda. Itu gitu kan apa jadi ngebayangin ya? Iya orang juga jadi ya. Boleh deh saya nyoba gitu. Dan ketika dia beli, dia ada database-nya akan kita pakai buat di repeat order sehingga akhirnya ya nyambung lagi tuh sama yang sebelumnya tadi kita bahas juga, di mana ya mendingan pelanggannya tadi dikasih servis yang pelanggan lama gitu diskon 10% gitu kan. Nah, daripada pelanggan baru misalnya. Iya, kalau pelanggan baru dia belum nyoba. Kalau pelanggan lama dia udah nyoba. Betul banget. Ini keren banget loh ya teman-teman ya, bisa langsung dipraktekin ya untuk teman-teman mungkin yang sudah menjalankan digital marketingnya atau mungkin yang belum menjalankan digital marketing gitu ya teman-teman, boleh banget langsung beli nih, kelasnya ada yang pastinya di LPK Getty ya, bisa langsung check out gitu ya. Oke, nggak kerasa ternyata kayaknya Kak Rahmat kita sudah setengah jam ya. Terima kasih. Ini kalau digital marketing tuh serunya tuh harus praktek ya teman-teman ya. Karena kalau tipsnya juga itu langsung kena banget loh ya teman-teman ya, harus diikutin banget tuh. Yang mulai dari konten ternyata tidak boleh loh ya teman-teman, kontennya itu yang negatif, kalau bisa mendingan yang positif. Nah ini terima kasih banyak banget. Terima kasih banyak sudah datang ke dalam sesi coaching klinik kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa teman-teman manfaatkan gitu ya sharing pada hari ini, dan juga yang pastinya aku sebelum menutup juga selalu mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu menjalankan prinsip protokol kesehatannya ada 5M ya, tetap dijalankan gitu ya, karena kita nggak pernah tahu gitu ya yang namanya penyakit gitu bisa datang kapan saja seperti itu. Oke, mungkin kita akhiri aja nih Kak Rahmat. Terima kasih banyak ya Kak Rahmat sudah datang. Terima kasih teman-teman Getter sudah nonton. Kalau misalnya buat teman-teman yang belum nonton gitu ya, atau aduh aku ketinggalan banget, ini Kak Atik udah nutup aja sesinya. Nah jangan khawatir teman-teman, bisa langsung lihat sedikit, simak hari ini gitu ya, bahas apa itu ada di YouTube kita, ada di Getty Inkubator. Nah terima kasih buat teman-teman dan juga Kak Rahmat. Maka kita akhiri sesi coaching klinik pada hari ini. Kita salam dulu nih Kak Rahmat sama teman-teman Getters. Bye bye Getters. Bye bye.